pagi pemirsa, Pratama News kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi yang utama dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Tria Adina, inilah Pratama News selengkapnya. Dalam liputan Pratami kali ini, kami akan membahas SDGs nomor 4, yaitu pendidikan desa berkualitas yang dimana pembangunan berupaya untuk meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin desa, hingga menjamin akses warga desa terhadap pelayanan dasar. Untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin desa, maka target utama dari tujuan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia desa. Pendidikan merupakan bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Pendidikan menjadi syarat peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia desa. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama-sama memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas bagi warga desa, serta akses yang mudah bagi warga desa terhadap pelayanan pendidikan. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, angka melek huruf wilayah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan angka melek huruf wilayah perkotaan. Pada tahun 2019, angka melek wilayah perdesaan sebesar 93,56%, sedangkan angka melek huruf wilayah perkotaan mencapai 97,71%. Oleh karena itu, pencapaian SDGs desa keempat ini sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Desa Kota Batu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, yang tepatnya berada di bawah kaki Gunung Salak. Desa Kota Batu merupakan desa yang cakupan wilayahnya paling luas di Kecamatan Ciamas. Dibandingkan dengan desa lain, Desa Kota Batu memiliki jumlah penduduk yang terbanyak, yaitu 23.000 jiwa. Mendekati pemilu 2024, hak suara yang dimiliki oleh Desa Kota Batu sekitar 19.000 dan terdapat 64 TPS atau tempat pemungutan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Ratna Wuransari selaku Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Mungkin Ibu menjelaskan terbentuknya Desa Kota Batu ya. Ini satu sejarah ya. Desa Kota Batu itu dulunya ada sejarah yang menceritakan bahwa Kota Batu itu disebutnya dulu ada Kota Ratu. Yang menjadi pemimpinnya adalah seorang ratu yang bijaksana. Setelah bertahun-tahun akhirnya pernah waktu zaman Hindia Belanda terbentuklah nama itu menjadi Kota Batu. Desa Kota Batu ini adalah desa yang terluas ya. Di sini luasnya itu 274 hektar. Ini terbentang luas. Kota Batu itu disebut kota diskotik di sisi kota saeutik. Seperti itu karena ada di tengah-tengah. Karena berbatasan juga dengan Kota Madya ya, Mulia Harja, juga berbatasan dengan Desa Sukamantri, juga berbatasan dengan desa yang ada Kecamatan Ciamas juga. Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan merupakan faktor yang menjadi kunci penting dalam memajukan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, kebijakan wajib pendidikan di Indonesia adalah 12 tahun. Hal ini dilakukan untuk pendidikan yang berkualitas dan merata. Lalu berbicara mengenai pendidikan yang ada di Desa Kota Batu. Desa ini memiliki akses pendidikan yang lengkap, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga pendidikan menengah atas. Hal ini dibuktikan dengan adanya PAUD untuk anak usia dini di setiap posyandu yang ada di Desa Kota Batu. Di sini kami berbincang dengan Ibu Nurul dan Ibu Mira selaku tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri 06 Kota Batu. Saya pendidikan itu memang sangat penting. Kenapa? Karena untuk masa depan mereka ya. Anak itu harus bersekolah ya untuk menempuh tantangan perjalanan hidupnya ya. Dengan bersekolah, anak-anak dari yang tidak tahu itu akan menjadi tahu ya. Dari yang tidak bisa itu menjadi bisa. Nah, ini dimanfaatkan dibekal mereka untuk perjalanan hidupnya di masa yang akan datang. Untuk pendidikan itu sangat penting ya, apalagi
Kadang orang tua di rumah nggak semuanya bisa mengajarkan pendidikan awal untuk anak-anak. Lagi pula kan di sini juga di Desa Kota Batu banyak orang tua yang bekerja. Otomatis waktu mereka juga sedikit, makanya mereka harus mementingkan pendidikan anak-anaknya. Untuk Desa Kota Batu sendiri ya sedia berbagai sekolah. Harusnya kan wajib belajar itu 12 tahun. Jadi SD, SMP, SMA itu harus ada setiap kecamatan. Dan alhamdulillah Desa Kota Batu ini yang termasuk ke dalam Kecamatan Ciomas itu sudah menyediakan fasilitas pendidikan mulai dari PAUD. Di sini ada beberapa PAUD seperti PAUD Tulip ya, yang merupakan juga tetangga dari SD Kota Batu 6, lalu di SD-nya juga ada di SD Kota Batu 6, SMP-nya pun ada yaitu di SMP Negeri 3 Ciomas. Jadi alhamdulillah warga yang berada di Desa Kota Batu ini mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Ya, apalagi kan sekarang kita ada namanya sistem zonasi ya. Jadi anak-anak di wilayah Desa Kota Batu ini diwajibkan untuk mendapatkan wajib belajar 12 tahun. Mungkin kalau di desa, mungkin dari segi teknologi ya, anak-anak yang di lingkungan desa itu kan tidak seperti anak-anak yang di kota yang teknologinya semakin canggih gitu. Jadi ya beberapa anak memang masih ada yang kesulitan dalam mengakses IT seperti internet. Juga ke faktor ekonominya ya, karena kalau di desa itu dari sisi ekonomi kan berbeda jauh dibanding dengan di kota ya, sehingga akses untuk ke teknologinya itu terbatas. Mungkin untuk strategi kita menyediakan lab komputer, di mana kita sudah mengajarkan tentang pendidikan komputer itu dari kelas 2 sampai kelas 6. Jadi agar anak-anak sedini mungkin sudah kita ajarkan teknologi supaya jangan gaptek. Walaupun misalnya ada anak, Bu, saya tidak punya laptop di rumah, Bu, saya nggak punya handphone ya, itu bisa kita ajarkan di sekolah. Mungkin kekurangannya adalah ketersediaan dari jumlah lab komputer, karena sekolah kita siswanya cukup banyak, sekitar 400 sampai 500, sedangkan komputer yang tersedia itu hanya 10. Labnya juga kita masih bergabung dengan perpustakaan ya, jadi tidak punya lab khusus gitu. Lain hal dengan SMP Negeri 3 Ciomas. Penerapan teknologi sudah maju dan media pembelajaran pun sudah maju. Hal itu membuat minat bakat anak meningkat dengan cara pengumpulan tugas melalui Google Classroom, Instagram, dan juga YouTube. Kami untuk pengumpulan tugas, contoh kecilnya mengumpulkan lewat email, lalu dikumpulkan kembali lewat Google Classroom. Untuk penggunaannya memang belum semaju sekolah yang lama, tetapi kami tetap berusaha sebagaimana mungkin untuk pemanfaatan teknologi. Karena untuk saat ini dan era zaman sekarang kan kita tidak bisa menutup mata dan menutup telinga bahwa penggunaan teknologi itu merupakan sesuatu yang penting untuk pembangunan karakter dan pembangunan upgrading pendidikan di masing-masing sekolah. Kalau sekarang kan teknologi maju gitu kan, media pembelajaran banyak sehingga memancing bakat minat anak untuk lebih giat belajar. Meskipun penggunaan teknologi di SMPN 3 Ciomas belum semaju SMP di Kota Bogor, akan tetapi para guru di SMPN Negeri Ciomas berusaha sebagaimana mungkin untuk pemanfaatan teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan teknologi merupakan sesuatu yang penting untuk pembangunan upgrading pendidikan yang berkualitas. Akses pendidikan yang baik dan mudah dijangkau oleh setiap elemen di masyarakat merupakan persoalan penting. Terlebih, jika kita melihat jumlah penduduk dari Desa Kota Batu yang menjadi desa dengan jumlah penduduk terbanyak. Di Desa Kota Batu terletak sarana pendidikan yang saling berdekatan, yaitu sekolah satu dan sekolah lain berada di lingkungan yang sama. Partisipasi masyarakat sangat luar biasa, antusias sekali ya. Dan itu dibuktikan dengan adanya beberapa PAUD yang ada di wilayah Desa Kota Batu. Juga di Desa Kota Batu ini juga ada SD, SMP, dan SMK, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kebetulan untuk akses yang ada di wilayah Kota Batu untuk pendidikan ini bersyukur tempatnya sangat strategis sekali ya, seperti SD 1, SD 2 dan beberapa SD yang ada di Desa Kota Batu itu letaknya di pinggir jalan. Jadi terjangkau dengan untuk kendaraan juga untuk warga-warga Desa Kota Batu ya. Misalnya jadi masuk mobil seperti itu, alhamdulillah.
Pendidikan itu adalah menjadi pertama dalam program Ibu juga ya, untuk menciptakan menjadikan anak-anak bangsa khususnya wilayah Desa Kota Batu itu ya, selain soleh juga mempunyai pendidikan untuk bekal di masa depan, karena anak-anak adalah menjadi aset negara ya. Karena bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, jangan sampai satu harus memberantas buta huruf, jangan sampai tidak bisa baca tulis ya. Untuk anak-anak di luar sana yang tidak sekolah pun, Ibu selalu menampung mereka, selalu memberikan pengertian dalam arti kata bisa untuk melaksanakan atau melanjutkan sekolah itu walaupun sambil bekerja. Ternyata banyak sekali anak-anak yang memang putus sekolah tapi bekerja, seperti Ibu kasih semangat, ayo terus belajar karena ada sekolah paket ABC yang menunjang untuk di masa depan. Ibu mempunyai harapan bahwa belajar itu tidak hanya di luar sana. Ibu ingin terjangkau oleh masyarakat, misal di aula Desa Kota Batu, Ibu bisa panggil untuk guru-gurunya belajar di sini. Nah ternyata untuk memberantas anak-anak yang tidak mau sekolah 2 tahun itu perlu perjuangan ya, karena mereka selalu bilang tidak ada waktu. Tapi Ibu ingin Desa Kota Batu mempunyai aula yang luar biasa ya, luas. Ibu ingin anak-anak semua belajar walaupun hanya 1 minggu 1 atau 2 kali ya. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Kota Batu untuk mencegah buta huruf dengan menggandakan partisipasi dalam program pendidikan. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat, termasuk anak-anak putus sekolah, dengan menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan. Akan adanya program gratis untuk memperoleh ijazah disosialisasikan, dengan harapan dapat memotivasi anak-anak untuk kembali sekolah. Dengan kita terkait dengan SDGs yang poin 4 itu berkaitan dengan pendidikan, yaitu pendidikan yang memang secara halayak umum dapat dirasakan oleh masyarakat. Entah itu dari kalangan masyarakat miskin, menengah maupun masyarakat kelas atasnya. Mungkin yang saya rasain dari SDGs tahun-tahun kemarin itu, pendataan sudah cukup bagus untuk di wilayah. Nah, cuman untuk pengembangan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa, saya rasa belum terlalu fokus ke arah pendidikan. Selain itu, akses jalan menuju sekolah juga masih sangat kurang. Meskipun sudah diperbaiki tetapi tetap rusak karena dilewati oleh angkutan besar seperti truk. Pendidikan berkualitas sangat penting untuk peningkatan sumber daya manusia di desa. Meskipun akses jalan yang sulit hingga kurangnya media pembelajaran digital yang ada di Desa Kota Batu ini tidak menghalangi semangat bagi anak-anak sekolah. Baik, informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Tria Adina pamit undur diri dan sampai jumpa.